Shalom, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita dipertemukan dalam ibadah daring UGPD Banterpal. Meskipun kita tidak dipertemukan secara langsung, tidak bisa berjabat tangan, tapi saya yakin dan percaya hati kita saling berjabatan, hati kita saling mendoakan, dan kita satu iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai pada malam hari ini dengan satu pujian yang kita hanya dekat saja Bapak.
yang penuh pengurapan bagi setiap kami Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Bapa bila pada malam hari ini Kau masih berikan kekuatan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang mau berseru Tuhan, menyerukan nama Tuhan, dan memohon segenap perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami hanya kepada-Mu saja. Bapa, kami mengucap syukur di tengah-tengah wabah COVID-19 yang sedang merebak saat ini. Kau masih berikan kami Tuhan kesehatan, sukacita Tuhan, bahkan setiap aktivitas yang telah Kau jaga setiap kami. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Terima kasih Tuhan, pakailah setiap kami dalam ibadah malam hari ini, kiranya pengurapan-Mu yang memimpin setiap kami, biar Engkau yang beracara malam hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, di tengah-tengah wabah corona yang sedang merebak, kita terbatas dalam berbagai hal, terbatas ketika kita harus bekerja, kita harus bergaul dengan teman-teman dalam satu iman mungkin. Atau mungkin kita juga mau beribadah sangat terbatas sekali dan kita harus mengikuti anjuran pemerintah karena demi kebaikan kita semua, kebaikan kita bersama, dan harus kita imani bahwa Tuhan Yesus juga yang ambil bagian terbesar dalam kehidupan kita untuk memberikan kita kesehatan. Dan kelak kita akan melakukan ibadah dengan penuh penuaian sukacita karena Tuhan menjaga setiap kita, Tuhan memberkati setiap kita semua. Kita naikkan pujian sukacita penuaian. mencucurkan air mata. Kalau kita mengenai dengan penuh sukacita, Junjungan Tuhan, sebentar lagi kita akan menerima berkat firman Tuhan. Kita akan menerima berkat firman Tuhan bagi setiap kehidupan kita, biar kita semakin diberkati, biar kita semakin sesuai dengan koridor Tuhan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita akan memuji sedikit. Yesus
penuh dengan keajaiban, penuh dengan kebaikan pada kami Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih setelah kami memuji dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Di dalammu ada sukacita Tuhan, sukacita penemuan Tuhan, sehingga pada kesempatan hari ini Tuhan, malam ini kami bisa melaksanakan pelayanan Tuhan untuk ibadah live streaming Tuhan, untuk menerima segala firman Tuhan, menerima segala ajaran Tuhan, supaya kami bisa menindaklanjuti apa yang telah Engkau berikan pada kami Tuhan melalui firman Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih juga berikan kami kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berikanlah kesehatan dan kemampuan lagi Tuhan, tambah hari tambah hirang kepada Tuhan, semakin hari semakin belajar akan firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu supaya menjadi bekal untuk kehidupan di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Salam, sampai jumpa kembali saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada saat ini kita ketemu setelah lama tidak berjumpa, dengan keadaan sekarang yang memungkinkan untuk kita beribadah di rumah atau melalui online. Dan puji nama Tuhan, jika pada saat ini kita akan sama-sama belajar beberapa menit ke depan. Tema yang diberikan pada kami pada waktu saat ini 29 April adalah komunitas yang menguatkan dan menyembuhkan. Firman Tuhan yang diambil di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai ke-25. Untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama membuka Alkitab dan mari kita membacanya. Saya akan baca dalam terjemahan baru bahasa Indonesia. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 sampai ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan marilah kita saling perhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tema pada saat hari ini adalah komunitas yang menguatkan dan menyembuhkan. Mengenai komunitas, kita banyak ataupun sedikit pasti tahu. Tapi soal arti dan maknanya saya sendiri juga kurang lebih sedikit memahami. Komunitas juga kita mengenal, sering kali kita mendengar misal komunitas pecinta hewan, komunitas pecinta sepeda balap, ataupun komunitas hobi yang lain. Secara umum komunitas adalah perkumpulan. Untuk nama memang komunitas, tapi secara arti atau teori sosial kita bisa memahami bersama-sama jikalau komunitas itu merupakan suatu golongan atau suatu kelompok sosial di kalangan masyarakat yang terdiri dari beberapa individu yang saling berinteraksi di suatu lingkungan tertentu serta umumnya mempunyai ketertarikan serta habitat yang sama. Menurut teori sosial, komunitas adalah suatu kelompok kumpulan terdiri dari banyak orang, adanya interaksi oleh karena keterikatan yang sama. Misal pecinta hewan saling berkumpul dengan pecinta hewan, pecinta sepeda balap berkumpul dengan sepeda balap. Tapi secara faktanya, komunitas bukanlah hanya sekedar ketertarikan secara singkat. Komunitas mencintai hewan ataupun sepeda itu merupakan suatu hobi. Tapi secara garis besar, komunitas adalah di sana ada suatu manfaat, bahkan penghasilan ataupun harapan yang digantungkan pada pekerjaan tersebut.
misal komunitas nelayan. Di sana ada harapan yang ditaruh, juga adanya keterikatan kebersamaan. Di sana menghasilkan sumber ekonomi. Bahkan di sana para nelayan menggantungkan suatu hidup. Contoh lain adalah komunitas petani. Di sana seorang petani mengandalkan hidup bahkan penghasilan dari hasil pertanian. Disitulah arti dan makna tentang komunitas. Lalu bagaimana menurut Alkitab komunitas itu apa? Jikalau kita melihat komunitas adalah suatu kumpulan sosial yang lebih dari satu orang, di sana menggantungkan hidup bersama, ada keterikatan batin yang sama. Kita bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-32. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-32 sampai 34. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru bahasa Indonesia. Dengan sebab cara hidup jemaat, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu menjadi sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa suatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Para jemaat yang mula-mula atau gereja yang pertama pada hari Pentakosta adalah disepakati bahwa komunitas orang percaya yang pertama adalah setelah turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta. Di sana jemaat yang baru saja percaya, bahkan mereka menerima kuasa dari Roh-Nya yang kudus. Mereka percaya tentang kematian juga kebangkitan Tuhan, ialah komunitas yang pertama. Kita bisa belajar dari jemaat yang mula-mula. 3 hal yang perlu kita pelajari adalah mereka memiliki suatu barang atau hak, bahkan kewajiban mereka adalah kepunyaan bersama. Dengan ditunjukkan mereka menjual segala harta benda, kemudian hasilnya dimiliki oleh bersama. Yang kedua adalah tidak kekurangan, karena adanya kebersamaan, saling berbagi, saling mengasihi, bahkan saling mempedulikan antara satu dengan yang lain. Yang ketiga atau yang menjadi dasar komunitas orang Kristen yang pertama pada jemaat yang mula-mula setelah hari Pentakosta adalah bersaksi tentang kebangkitan Tuhan. Itulah yang menjadi suatu ikatan dari mereka, ikatan batin di antara orang-orang percaya adalah mereka mempercayai Dia yang telah mati, bangkit, bahkan naik ke surga, juga mencurahkan kuasanya yang kudus. Kita kembali lagi ke dalam Ibrani pasal yang ke-10. Setelah kita belajar tentang komunitas secara umum di lingkungan kita belajar sedikit tentang komunitas pada jemaat yang mula-mula pada hari Pentakosta. Kita kembali ke Ibrani pasal yang ke-10 di ayat yang ke-24 dan yang di ayat 25. Di sana kalimat kita disebutkan 2 kali, bahkan di awal firman Tuhan. Di ayat yang keempat, dan marilah kita. Di ayat yang ke-25, janganlah kita. Ternyata kalimat kita ini merupakan suatu hal yang penting untuk mendasari sebagai komunitas. Kita adalah kalimat pertama jamak, personifikasi yang kedua. Itu berarti bukan aku, bukan kamu, bukan saya,
kita adalah hubungan antara kamu dan aku. Kita saling bertatap muka dan di situ bukan hanya satu orang atau bukan satu person. Di sana melibatkan banyak orang dan orang lain diri kita itu adalah bagian yang sama. Oleh sebab itu kalimat kita ditekankan secara dua kali bahwa di dalam komunitas orang yang percaya adalah kebersamaan. Kebersamaan inilah yang menumbuhkan suatu kekuatan. Jikalau kita tentang pepatah, bahkan sejak kecil ditanamkan di dalam diri kita adalah tentang sapu lidi. Lidi kalau satu adalah lemah, jika sudah banyak terikat satu sama lain itu menjadi kuat. Yang pertama tentang komunitas mendasari adalah suatu kebersamaan, sebagaimana yang ditujukan oleh jemaat yang mula-mula. Yang kedua adalah visi dan misi. Komunitas yang membangun, bahkan menguatkan dan menyembuhkan adalah adanya visi dan misi. Visi misi adalah sebagai ungkapan, bahkan kalau kita melihat visi misi di dalam kantor suatu perusahaan itu teramat penting. Tanpa adanya visi maupun misi, pergerakan atau jalannya kantor itu tidak teratur, bahkan tidak mencapai target tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan itu bisa cepat berhenti, bahkan mem-PHK para karyawannya. Yang nomor dua itu sangat penting, visi misi. Kita bisa baca di ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan. Di dalam visi misi tentu adanya rasa saling memperhatikan. Kalau kita lihat zaman sekarang, diperhatikan orang adalah hal yang menyenangkan. Kita bisa lihat contoh, sekarang musimnya orang tidak bekerja dan tidak berpenghasilan. Tetapi kalau kita melihat contoh di pinggir-pinggir jalan, banyak orang maupun suatu supir ojek baik online maupun offline, mereka diperhatikan, diberi makan, diberi upah yang lebih, itu merasa diperhatikan. Jika orang merasa diperhatikan, dia juga merasa hidupnya lebih baik. Selanjutnya adalah memberi dorongan. Di ayat yang ke-24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Memberikan suatu dorongan berarti kita berbuat bagi orang lain juga bagi diri kita sendiri. Kemudian siapakah yang perlu kita dorong? Yang pertama adalah saudara kita yang seiman. Jikalau kita berbicara tentang komunitas Kristen, komunitas orang yang percaya, yang perlu kita perhatikan adalah saudara seiman. Selanjutnya, apa yang didorongkan, apa yang kita berikan kepada orang lain. Tentu firman Tuhan menyatakan adalah pekerjaan yang baik atau hal-hal yang baik. Banyak di luar sana, banyak komunitas, banyak kumpulan orang-orang tapi melakukan suatu kejahatan dan melanggar hukum. Bagi orang yang percaya, kita diingatkan kembali bahwa hal-hal yang baik adalah perlu kita perhatikan, sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan di dalam Markus pasal yang ke-6. Mari kita buka Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-55. Dengan sebab Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilangnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada.
kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung. Orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Teladan kita pada saat ini ada tentang bagaimana orang-orang yang sehat membawa orang-orang yang sakit dari atas tilamnya. Bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan di atas tikar. Orang-orang yang sakit dibawa dengan seadanya, baik tilam maupun tikar. Di sini kita bisa belajar dan memahami jikalau orang yang sehat, orang yang baik menolong orang yang sakit, tentu akan mendatangkan suatu kesembuhan. Firman Tuhan disampaikan adalah mereka memohon kepada Yesus, bahkan mendekatkannya. Mereka yang sakit diperbolehkan menjamah jubah atau hanya menyentuh jubahnya saja, mereka akan sembuh. Itu adalah suatu kerjasama yang baik antara orang-orang yang sehat kepada orang-orang yang sakit. Tujuan mereka jelas, mereka membawa kepada Yesus untuk menyembuhkan mereka. Mereka dengan iman yang besar, meskipun hanya menjamah jubah-jubahnya, sekecil apapun sentuhannya, mereka sembuh. Ini patut kita teladani jikalau kita bisa membawa orang, bahkan orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah perlu kita tolong. Itu akan mendatangkan suatu kesembuhan, apalagi kepada Yesus. Selanjutnya yang ketiga adalah tetap bersekutu. Di dalam visi misi ini kita mampu belajar di dalam Ibrani pasal yang ke-10 adalah tentang saling memperhatikan, saling memberi dorongan. Juga yang ketiga adalah tetap bersekutu. Di dalam jemaat mula-mula mereka bersekutu, mereka bertemu, bahkan berkumpul satu sama lain untuk berdoa dan mendoakan orang lain. Di dalam persekutuan atau dalam bersekutu perlu kita ketahui banyak hal yang kita dapat. Kalau kita belajar dari ayat yang ke-25 adalah kita saling menguatkan. Saling menguatkan seperti teladan orang-orang yang membawa ke hadapan Yesus untuk menjamah jubah-jubahnya, mereka kemudian sembuh. Di dalam menguatkan tentu bukan hanya orang lain, diri kita sendiri perlu dikuatkan. Siapapun orangnya pasti mengalami naik turun. Seperti kalau orang berjualan atau orang berbisnis, istilahnya adalah fluktuatif. Sekarang rame, nanti tidak. Sekarang tidak, bahkan nanti beberapa hari bisa sepi, kemudian hari berikutnya bisa naik dan beromset tinggi. Artinya setiap manusia itu tidak menentu. Bisa saja mereka yang berjalan, mereka yang bisa bekerja adalah orang yang sakit. Demikian juga sebaliknya. Di dalam menguatkan ini tentu apa yang kita lakukan? Kita bisa mengacu kepada firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Tiga hal yang disoroti pada Paulus kepada jemaat di Korintus adalah iman, pengharapan, dan kasih. Orang jikalau tidak memiliki pengharapan, itu suasana semakin hari semakin terpuruk. Misal saja orang yang tidak bekerja, mereka tidak mempunyai penghasilan, dan untuk makan saja mereka susah. Oleh sebab itu di dalam bersekutu perlu kita saling memperhatikan. Salah satunya adalah pengharapan setiap orang. Orang yang tidak mempunyai penghasilan mau berpengharapan memberikan sesuatu sesuai keinginan itu tidak mungkin.
Demikian sebagai komunitas orang yang percaya, di dalam komunitas persekutuan kita bisa memberikan suatu pengharapan yang baik. Selanjutnya adalah iman. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa kehidupan ini adalah naik turun. Bisa saja hari ini terpuruk, bisa saja besok menjadi percaya bahkan lebih semangat. Oleh sebab itu kita saling menguatkan iman. Iman perlu kita pertahankan sehingga dalam kehidupan ini kita punya suatu keyakinan yang teguh. Dan yang ketiga adalah kasih. Yang pertama adalah iman, pengharapan, dan juga kasih. Orang yang tidak memiliki kasih tentu di luar sana sering bertengkar. Kalau orang bertengkar dengan orang lain itu tidak pernah merasa nyaman meskipun dengan tetangganya sendiri. Orang yang memiliki kasih tentu akan mengasihi banyak orang, akan menguatkan banyak orang yang lemah. Oleh sebab itu yang ketiga ini adalah kita saling menguatkan di dalam kasih. Kita bisa memberikan teladan bagi mereka yang belum memiliki kasih, bahkan belum mengenal kasih itu sendiri. Oleh sebab itu pemazmur menyatakan di dalam pasal yang ke-21, pasal yang ke-41 ayat yang pertama. Mazmur pasal yang ke-41 ayat yang pertama. Doa minta penyembuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-41 ayat yang pertama adalah berbahagialah orang yang menolong orang lemah. Jikalau kita menolong orang lemah, Mazmur Daud menyatakan bahwa kitalah orang yang berbahagia. Berbahagia menurut ukuran firman Tuhan. Tentu juga jikalau kita saling berbuat baik, kita menguatkan bahkan memperhatikan orang lain, bahkan memperhatikan orang yang lemah, tentu firman Tuhan menyampaikan meluputkan daripada celaka. Kita sendiri diluputkan dari celaka, orang yang kita tolong juga diluputkan dari celaka. Kita telah banyak belajar di dalam firman Tuhan tentang apa itu komunitas, komunitas secara umum, juga teladan di jemaat yang mula-mula, bahkan di dalam jemaat Ibrani sendiri. Saya memberikan suatu gambaran jikalau komunitas itu adalah sebuah wadah. Komunitas adalah sebuah bahtera atau sebuah kapal. Bahtera di dalam kehidupan ini adalah hidup saat ini sampai akhirnya nanti. Jikalau bahtera adalah sebuah kapal, tentu ada gelombang yang tinggi, bahkan ada badai, bahkan juga ada petir. Bahtera sering dihantam, bahkan setiap hari dihantam karena mereka melaju ke depan. Kita mengambil contoh tentang film bahkan sejarah yang teramat fenomenal, yaitu tentang Titanic. Titanic adalah kapal bahkan perahu yang teramat besar, perahu yang megah pada zamannya. Kemudian pemiliknya di suatu surat kabar pernah disampaikan bahwa pembuat Titanic pernah menyampaikan demikian, bahwa Tuhan sekalipun tidak bisa menghancurkan kapalnya, karena kapal Titanic terbuat dari bahan yang teramat besar, teramat bagus, bahkan arsiteknya juga maju di dalamnya. Titanic tersebut juga bisa memuat ribuan orang, kendaraan, bahkan fasilitas mewah di dalamnya. Tetapi suatu malam, suatu kejadian yaitu menabrak bongkahan es di tengah laut, sehingga kapalnya itu menjadi karam. Tadi pembuat yang berbahagia, bahkan orang yang di dalamnya sebelumnya merasa sombong, merasa bahagia bisa menciptakan, bahkan Tuhan tidak bisa menghancurkannya.
kata pemilik perahu Titanic ini. Tetapi dengan kesombongan hati inilah dia menyebutkan bahwa segala sesuatu diciptakan dari Tuhan. Segala sesuatu adalah dari Tuhan, baik talenta, pikiran, bahkan segala sesuatu yang kita gunakan saat ini adalah diberikan hikmat, bahkan akal budi dari Tuhan. Kita bisa belajar dari Titanic, dari kapal yang besar, bahkan suatu bahtera ketika melaju di dalam tengah lautan, banyak gelombang, banyak tantangan. Di dalam komunitas juga demikian, banyak tantangan, teramat banyak rintangan yang harus dilalui. Tapi sebagai komunitas Kristen, komunitas orang yang percaya, kita wajib saling bergandeng tangan. Kita wajib saling memperhatikan. Kita bisa melewati suatu masalah yang kecil bahkan sampai besar dengan komunitas, dengan orang lain. Kita bisa saling bahu membahu, tentu didasari dengan kasih Tuhan. Komunitas orang yang percaya didasari oleh karena iman percaya dalam Yesus Kristus. Sebagai refleksi bagi kita, sudahkah kita berada di dalam komunitas yang tepat? Selanjutnya, sudahkah kita mengambil peran di dalam suatu komunitas kita, baik itu hak maupun tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kita? Oleh sebab itu, kita sebagai bagian di dalam gereja Tuhan, bahtera yang teramat besar, komunitas orang-orang yang percaya, komunitas yang mampu mengubah keadaan, bahkan dunia ke arah yang lebih baik. Mari tambah hari tambah giat di dalam pelayanan, dan perubahan sekecil apapun pasti akan terjadi jika kita mengandalkan juru mudi, juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga di dalam komunitas, baik dalam keluarga, di dalam pekerjaan, ataupun di masyarakat sosial, kita bisa menjadi garam dan terang bagi dunia. Satu persatu perubahan akan terjadi jika kita mengandalkan Tuhan. Jikalau tujuan kita adalah melayani Tuhan, dimanapun kita bisa menjadi berkat oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Demikian saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan yang telah kita terima kiranya bisa menguatkan diri kita sendiri, bisa menguatkan orang lain, dan kita berdampak bagi banyak orang. Oleh sebab itu telah kita terima berkat firman Tuhan, dan mari kita semua bersatu di dalam doa. Terpujilah nama Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau pada saat hari ini kami boleh berkumpul, bahkan bersekutu, meskipun hanya melalui video secara online, kami bersukacita bisa menerima segala berkat Tuhan. Sepanjang hari Tuhan berkati kami, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun. Terlebih pada saat hari ini kami berdoa bagi komunitas kami Tuhan, Gereja GPD Batu Retno. Tuhan berkati kami semua, Tuhan berkati gembala kami, Tuhan berkati keluarga pastori, pengurus, seluruh sidang jemaat, sehingga di dalam Tuhan kami boleh kuat. Dalam Tuhan kami menemukan suatu harap, bahkan pengharapan di dalam Engkau tidak akan pernah habis-habisnya. Kami berdoa bagi komunitas dimanapun berada, gereja-gereja Tuhan, baik di kota, pedesaan, juga pelosok negeri. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan berkati pemerintahan, Tuhan berkati semua tenaga medis yang berjibaku dengan COVID-19 ini. Tuhan berikan kesembuhan, kekuatan, bahkan mujizat Tuhan dinyatakan bagi semua orang yang percaya dan yang Tuhan kehendaki. Dan terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang yang percaya, Tuhan percayakan dimanapun berada, boleh menjadi garam dan terang, boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan.
Kami naikkan segala syukur ucapan kami Tuhan bahwa kami boleh hidup sampai saat ini. Juga dalam waktu yang akan datang kami hanya beralaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Demikian ibadah pada saat hari ini. Kiranya kita bisa menjaga diri kita baik-baik. Mari kita ikuti arahan dari pemerintah tentang menjaga jarak, juga bekerja di rumah. Kita boleh berdoa, kita mendoakan mereka di garda yang terdepan, baik pemerintahan, fasilitas, rumah sakit, puskesmas, juga tenaga medis, dokter, perawat, siapapun mereka. Juga kiranya oleh karena kemurahan Tuhan, segala sesuatu ini boleh dilakukan. Dan kita hanya berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.